Kolose pasal 3. Hidup yang baru dalam Kristus. Jika kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, carilah hal-hal yang ada di atas tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang ada di bumi. Sebab manusia lamamu sudah mati, dan hidupmu yang baru tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ya, Kristus sekarang adalah hidupmu, dan ketika Ia datang kembali, kamu akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan bersama Kristus. Jadi, singkirkanlah segala sesuatu yang jahat dari hidupmu, yaitu dosa seksual, hal-hal yang tidak bermoral, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Semuanya itu merupakan penyembahan berhala. Hal-hal itu membuat Allah marah kepada orang-orang yang tidak taat. Dulu, kamu juga melakukan dosa-dosa itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semua ini dari hidupmu, yaitu kemarahan, kehilangan kesabaran, melakukan kejahatan, mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain, dan berkata-kata kotor. Jangan saling membohongi, karena kamu telah meninggalkan manusia lamamu dan perbuatannya. Sekarang, kamu ada dalam kehidupan baru yang akan terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan tentang gambar Allah yang menciptakan kamu. Dalam hidup baru ini, tidak ada lagi perbedaan, apakah kamu orang Yunani atau orang Yahudi, disunat atau tidak, orang barbar atau Skit. Juga, tidak ada perbedaan apakah kamu budak atau orang merdeka. Kristus adalah segala-galanya dan Ia hidup di dalam diri semua orang. Hidup yang baru dengan sesama. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihinya, hiduplah dengan menunjukkan kemurahan hati, keramahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampunilah. Jika seseorang telah melakukan kesalahan kepada orang lain, ampunilah mereka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kasih. Kasihlah yang menjadi pengikat semuanya itu dalam kesatuan yang sempurna. Biarlah damai Kristus menguasai pikiranmu. Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah perkataan Kristus tinggal di dalam kamu dengan melimpah. Gunakan semua hikmat untuk saling mengajar dan menasihati. Nyanyikanlah mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani dengan rasa syukur dalam hatimu kepada Allah. Apapun juga yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersyukurlah kepada Allah Bapa melalui Yesus. Hidup yang baru di dalam rumah tangga. Para istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang seharusnya dalam Tuhan. Para suami, kasihilah istrimu dan bersikaplah lembut kepada mereka. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala sesuatu, karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya mereka tidak menjadi patah semangat. Para budak, taatilah tuan-tuanmu dalam segala hal. Tetaplah taat kepada mereka, bahkan ketika mereka tidak mengawasi kamu. Lakukanlah hal itu bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati karena takut kepada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan hati yang sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa kamu akan menerima warisan dari Tuhan sebagai pahala, karena Kristuslah Tuanmu yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran akan dihukum karena pelanggaran itu. Tuhan tidak pandang bulu.